Halo, Anda menyaksikan obrolan malam. Saya Christian Grich bersama Anda. Rabu kemarin, AG resmi ditahan polisi atas kasus dugaan penganiayaan terhadap David Ozora. AG ditahan selama 7 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam di Polda Metro Jaya, AG langsung ditahan di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi menyebut keputusan ini sudah berdasarkan pertimbangan objektif dan subjektif dari penyidik. Alasan objektifnya AG diancam dengan hukuman di atas 5 tahun penjara dan hal ini juga dilakukan agar ia tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi perbuatan yang saat ini diduga atau disangkakan terhadapnya. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak. Malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan. Ada dua hal. Pertama, AG itu masih anak-anak sehingga masih disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Artinya ada perlakuan khusus, apa saja perlakuan khusus yang berhak diterima oleh AG walaupun dia adalah dalam konteks orang dewasa adalah tersangka. Kemudian yang kedua adalah kita tentu ingin mendalami apa sih sebenarnya peran AG berusia 15 tahun ini dalam kasus dugaan penganiayaan dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David Ozora. Saya ajak Anda ngobrol dengan sejumlah narasumber yang bergabung secara virtual. Saya sapa Komisioner KPAI 2017-2022 sampai sekarang masih menjadi pemerhati anak Ibu Retno Listiarti. Selamat malam Bu Retno. Selamat malam. Terima kasih. Kabar Mbak? Kabar baik, terima kasih sudah mau bergabung di obrolan malam. Kemudian ada kuasa hukum atau pengacara David ya. Ada Mbak Melisa Anggraini. Mbak Melisa, selamat malam. Terima kasih sudah mau bergabung di obrolan malam. Selamat malam, Mbak. Ya, oke. Saya tadi ada dua hal yang saya katakan pada pemirsa. Ada dua hal. Satu, AG dalam konteks orang dewasa dia adalah seorang tersangka atau anak yang berkonflik dengan hukum. Saya mau dapat pencerahan dulu dari Bu Retno. Bu Retno, menurut Anda memang apa saja yang harus tetap diletakkan secara proporsional? Ia di satu sisi harus diminta pertanggungjawaban secara pidana karena ia patut diduga juga terlibat dalam kasus penganiayaan, tapi di sisi lain dia juga punya hak sebagai anak untuk bisa mendapat perlakuan khusus. Itu dulu. Retno? Nah, tampaknya ada gangguan secara... Ya, Retno, silakan Retno. Oke. Ya, pertama anak ketika berkonflik dengan hukum, maka aparat penegak hukum harus menggunakan Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau kita nyebutnya Undang-Undang SPPA. Dan memang di sini anak itu yang ada anak korban, ada anak saksi maupun anak pelaku. Itu memang bisa mereka berhadapan dengan hukum, tapi kalau pelaku maka disebut sebagai anak berkonflik dengan hukum. Nah, karena dia masih usia anak, maka semua proses mulai dari pemeriksaan sampai nanti ke pengadilan anak, maka harus menggunakan prinsip dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini. Dan memang hak-hak AG itu sebagai anak tetap harus dipenuhi meskipun saat ini dia berposisi sebagai anak berkonflik dengan hukum. Nah, ini yang membedakan memang antara orang dewasa dengan anak gitu. Jadi ketika pemeriksaan misalnya, AG itu berhak didampingi keluarga dan berhak didampingi oleh psikolog yang dia merasa nyaman. Jadi betul-betul nyaman bagi seorang anak. Nah, oleh karena itu hak-hak ini
ya dalam mulai dari masa proses pemeriksaan ini itu semua harus dipenuhi. Dan memang terlihat bahwa di proses ini seperti pengakuan yang saya baca ya, kuasa hukum menyatakan proses itu baik ya selama pemeriksaan. Tapi saya melihat bahwa ketika keputusan ini ya, bagaimana misalnya terlihat dalam gambar ini, ya ini kan anak ya. Nah ini yang mungkin saya nggak tahu ya ini seperti apa, tapi seharusnya memang anak tidak sampai seperti ini ya. Media meliput anak ini dengan yang harusnya dalam undang-undang sistem peradilan anak, Mbak, ini dilindungi lewat pasal 19 sebenarnya. Bentuk perlindungannya memang seperti apa? Tidak bisa kami ambil gambarnya atau seperti apa, Bu Retno? Ya, di dalam pasal 19 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu disebutkan. Ya, jadi selain Undang-Undang Pers, media itu terkena undang-undang ini kalau anak. Dan ini tidak hanya berlaku pada korban atau kepada saksi, tapi juga pada pelaku yang masih usia anak. Nah, di dalam undang-undang ini ada ketentuan bahwa identitas anak itu tidak boleh dibuka. Identitas itu termasuk foto, gambar, itu sebenarnya bagian dari sebuah identitas anak. Sekolahnya dia gitu. Memang saya lihat beberapa media online ya yang menampilkan dengan jelas misalnya identitas anak tadi sekolah, misalnya dia tinggal di mana, itu adalah bentuk-bentuk identitas. Nah, di sini ada pasal 97. Jadi kalau ini terjadi, maka media itu bisa terkena, sebenarnya hukuman bisa 5 tahun, ini kan delik aduan ya, dan bisa kedenda 500 juta gitu ketika menampilkan tadi ya Mbak, identitas anak gitu. Ya. Ini kalau diperhatikan di layar, tim obrolan malam sudah menyamarkan wajah AG maupun Adinda D yang saat ini juga beredar foto-fotonya di media sosial. Saya ke Mbak Melisa. Mbak Melisa, iya, satu hal kenapa saya lebih dulu mau mendengarkan hak-hak yang perlu untuk kita tetap jaga dari seorang AG. Tapi di satu sisi juga tentu publik bertanya-tanya, bahkan Anda menyampaikan ini peran AG ini juga besar. Besar itu dalam arti apa, Mbak Melisa? Baik, mungkin kita menanggapi dulu bahwa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya dengan menahan anak berkonflik hukum AG ini, kita mengindikasikan berarti peran dari AG ini cukup besar. Ya. Beberapa dari HP David kan sudah bisa kita buka ya, bahwa dalam ruang-ruang perencanaan anak berkonflik hukum AG ini sudah hadir, sudah ada di situ. Kemudian masuk ke dalam TKP, dia juga cukup besar peranannya, tidak melakukan peleraian pencegahan apapun. Nah, belakangan kita juga sempat dengar pernyataan dari kuasa hukum anak berkonflik hukum AG yang menyebutkan bahwa tersangka MDS ini sudah pernah menyampaikan kepada anak berkonflik hukum AG. Kata-katanya di quote dalam BAP kira-kira, "Sumpah gua matiin ini anak kalau ketemu nanti." Nah, setelah ada pernyataan niat buruk dari si tersangka MDF, si anak berkonflik hukum AG masih tetap melanjutkan upaya memfasilitasi pertemuan itu. Nah, kita kira ini sudah sempurna delik perencanaan penganiayaan berat yang melibatkan peran besar dari anak berkonflik hukum AG ini, Mbak. Begitu. Ya, kalau dalam bahasa awam itu kan bahasa hukumnya ya, dalam bahasa awam berarti AG ini adalah pemicunya dia tahu mau diapain David atau Adinda D ini, dan dia punya kesempatan sebenarnya untuk mencegah MDS ya atau Mario ini untuk melakukan penganiayaan, tapi ia tidak melakukannya. Itu maksud Anda, Mbak Melisa? Iya, benar, sehingga unsur perencanaan itu terpenuhi, Mbak. Kira-kira mereka memiliki tenggat waktu antara niat dengan pelaksanaannya. Kemudian mereka bisa memikirkan bagaimana nanti seperti apa proses yang akan dilakukan apabila bertemu, itu dia punya jeda panjang. Kalau kita lihat dari digital forensik HP-nya David, ada jeda sekitar 3-4 jam dari si anak berkonflik hukum AG ini meminta alamat sampai ketemu di TKP, tapi tidak pernah mengurungkan niat. Satu lagi nih Mbak, yang kita baru tahu juga, bahwa di TKP sempat datang ini security di awal-awal. Nah, ada yang bilang pada saat setelah dilakukan push up, kemudian security datang mempertanyakan ini mereka lagi ngapain. Sempat berdiri ya semua pelaku termasuk anak korban D, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berusaha mengurungkan niat atau menghentikan perbuatan itu, malah justru berbohong
Seolah-olah oh kita ini tamu dari rumah yang itu, ada COD dan lain sebagainya. Saya melihat peran AG dari sini sudah terlihat jelas gitu ya, tidak ada upaya apapun untuk mencegah bahkan membiarkan perbuatan penganiayaan bejat terhadap David tersebut. Tapi Bu Retno, apakah memang kalau misalnya ini kan agak beda ya perlakuan terhadap Mario Dandi dengan AG. Mario Dandi itu usianya sudah 20 tahun jadi diperlakukan sebagai seorang dewasa disebut tersangka. Tapi untuk AG, apakah menurut Anda sudah tepat tadi kalau Mbak Melisa bilang harusnya kan kita bisa membaca ketika penyidik memutuskan untuk menahan AG berarti perannya besar. Tapi dari segi ada sudut pandang hak anak, apakah memang mereka yang berkonflik dengan hukum itu bisa atau dibolehkan untuk ditahan atau bagaimana? Boleh, sangat boleh, memang bisa dan itu di aturan ada. Jadi dalam ketentuan Undang-Undang SPPA ini kan umur Mbak. Jadi kalau usia 14 ke atas, jadi 14 ke atas memang bisa ditahan. Dan AG ini kan usianya 15, yang tidak bisa ditahan itu usianya 14 tahun ke bawah. Nah lalu kalau berdasarkan kasus ini, pasti saya tidak punya kecurigaan apapun kepada penyidik. Saya yakin penyidik bekerja profesional. Jadi ketika dia memutuskan bahwa AG harus ditahan, pasti itu untuk kepentingan penyidikan dan pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang sudah dilakukan penyidik. Nggak mungkin mereka gitu ya menahan tanpa sebuah alasan yang sangat jelas gitu atau bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang kedua adalah kalau anak berkonflik dengan hukum, memang nggak boleh dicampur dengan orang dewasa dalam penahanan dan itu disebutkan betul di dalam undang-undang ini. Jadi dia harus terpisah. Nah, dipisahkan dari orang dewasa, tahanan dewasa dan memang sudah biasa ditempatkan ke LPSK atau kepada tempat-tempat yang misalnya ya dimiliki Kementerian Sosial juga, misalnya di Handayani ya, kalau di Jakarta tuh lebih sering dititipkan anak-anak berkonflik dengan hukum itu di sana. Dan di sana mereka itu mendapatkan pendampingan psikologi. Jadi pasti juga ini ada pertimbangan misalnya kalau memang lebih nyaman pemeriksaan AG misalnya di tempat dia sekarang ditahan pun itu bisa dilakukan ketika dia berada di sana, tidak di rumah atau tidak di tempat yang lain. Jadi memang tempat anak mendapatkan sebuah perlindungan dan sudah pasti harinya dia itu sebenarnya dia akan didampingi kok oleh psikolog. Jadi sekaligus proses pemulihan psikologi karena itu haknya dia juga. Mungkin kan dia dapat pembulian luar biasa gitu ya, dan itu misalnya terdampak pada psikologinya dan itu mengganggu proses misalnya pemeriksaan, maka memang dia berhak untuk dipulihkan dan proses ini lebih mudah sebenarnya dilakukan di tempat dia ditahan sekarang gitu. Jadi saya positif thinking terhadap ini bahwa ini untuk kepentingan penyidik dan justru mungkin ini membuat perlindungan juga bagi AG. Kita tidak tahu aja karena polisi memang tidak mengungkapkan seperti apa. Saya yakin sih ada kepentingan terbaik bagi AG sendiri. Kenapa ditempatkan misalnya dalam penahanan seperti ini dan memang tuntutan hukum buat AG itu kan di atas 5 tahun dan memang tadi tuntutan nanti pun antara orang dewasa, misalnya si MDS dengan AG itu jelas separuhnya. Ya walaupun misalnya perannya besar seperti tadi dijelaskan, AG tetap anak. Jadi dia nanti tuntutannya separuh orang dewasa dan anak tuh nggak boleh dituntut lebih dari 10 tahun. Itu ada dalam undang-undang ini. Tidak ada hukuman mati dan tidak ada hukuman seumur hidup. Ya. Mbak Melisa, tadi jelas Bu Retno bilang ada pengurangan atau alasan untuk memperingan hukuman bagi anak yang berkonflik dengan hukum atau dalam konteks orang dewasa adalah tersangka. Tentu nanti jelas perbedaannya dengan Mario Dandi juga adalah tersangka. Ini kan ya karena aturan tidak bisa lagi kemudian diubah. Tetapi apa harapan dari keluarga Adinda David sendiri? Harapan dari keluarga sampai saat ini ya Mbak, mungkin saya informasikan terlebih dahulu. Kondisi David sudah 17 hari masih di ruang ICU. Meskipun sudah bisa sadar, sudah bisa melek matanya, sudah bisa merespon suara, tetapi sampai saat ini David belum bisa mengenali orang tua atau lingkungan yang bahkan menyadari dia sedang di rumah sakit pun kata dokter dia belum bisa. Artinya apa? Dalam proses hukum ini kita berharap
semua pelaku, siapapun itu, termasuk anak, diproses hukum dengan sesuai delik yang diancam terhadap apa yang sudah dilakukan. Terkait dengan pasal 355, penganiayaan berat berencana, kita melihat ini pasal yang paling proporsional, mengingat memang ada perencanaan dan ada tindakan yang amat sangat berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian terhadap David. Nah, kami menilai ke depan kami ingin proses ini dilakukan sesuai dengan prosedur. Kalau memang dia anak, dilakukan sesuai dengan prosedur anak, yang dewasa juga seperti itu, tetapi semua semata-mata untuk mendapatkan keadilan bagi David dan keluarga, begitu. Mbak Melissa, ada narasi dari pengacara AG bahwa yang selalu menyampaikan kepada publik bahwa ada kondisi tertentu dari keluarga atau orang tua AG yang ia sampaikan. Ini publik tentu bertanya-tanya, ini maksudnya apa buat bilang ke publik bahwa ada kondisi tertentu dari ayah dan ibu AG. Anda membacanya atau menduganya apa maksud dari pengacara AG? Kami sudah berusaha untuk menghubungi dan meminta kesempatan juga pengacara AG untuk hadir di obrolan kita malam ini, tapi belum berkenan. Kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana? Saya melihat apapun yang dilakukan oleh kuasa hukum AG tentu untuk segala pembelaan dan kepentingan hukum anak berkonflik hukum AG ini. Jadi ya bisa-bisa saja, tetapi narasi hari ini bukan hanya itu, bukan hanya terkait dengan orang tuanya sakit. Banyak sekali narasi yang mereka coba bangun tentang awalnya AG dibilang bagian AG di TKP itu adalah ingin membantu David, bahwa AG ini bukan orang yang pertama kali menyampaikan perbuatan yang mendorong tersangka MDS melakukan penganiayaan dan lain sebagainya. Kami melihat itu hanya upaya-upaya yang memang mungkin dilakukan oleh kuasa hukum, tetapi saya melihat tidak ada relevansinya terkait dengan pembuktian hukum pidana nanti. Seperti itu, Mbak. Pembuktian pidana nanti dalam arti bahwa saat ini kan sudah ditahan. Ada juga apakah pihak keluarga juga mendorong, kan ada yang menyebut atau informasi bahwa ada juga terduga pelaku lain, kita belum tahu apakah ini masih anak atau ini sudah orang dewasa, tetapi keluarga dalam hal ini harapannya bagaimana? Membuka semua atau siapapun yang berperan dalam dugaan tindak pidana kali ini, yaitu penganiayaan berat, bagaimana? Ya, kami mendengar juga bahwa ada disebutkan perempuan inisial APA sebagai pembisik awal. Ya, yang kita ketahui belakangan perempuan APA ini seumuran dari tersangka MDS, bukan seumuran anak korban D ataupun anak berkonflik hukum AG. Nah, kami melihat pasal dalam penganiayaan, pasal 355 ini tidak mencantumkan unsur motif. Artinya, ketika perbuatan penganiayaan ini sudah dilakukan, ada korbannya, maka delik itu sudah sempurna diminta pertanggungjawabannya. Terkait dengan motif dan seperti apa keterlibatan dalamnya, keterlibatan si perempuan berinisial APA ini ya nanti tentunya akan ditelisik lebih jauh oleh penyidik. Tetapi saat ini kami hanya mau berfokus kepada siapa orang-orang yang turut serta dalam proses mulai dari perencanaan sampai dengan tindakan penganiayaan di TKP. Yang kita ketahui sudah ada 3 pelaku ini. Kita fokus ke sana dulu. Kalau memang nanti ada pengembangan yang baru ya kita pasti akan kawal terus ini. Gitu. Termasuk juga tadi ya dugaan ada keterlibatan dari pihak lain. Anda menyebut tadi APA yang disebut-sebut atau beredar informasi juga ikut terlibat dalam kasus penganiayaan ini, ternyata berusia di atas dari usia yang tergolong anak-anak. Bu Retno, karena Anda adalah pemerhati anak, jadi saya juga ingin Anda melihat bagaimana dari sudut pandang Adinda D, karena dalam hal ini ada terduga pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum, ia masih usia anak-anak, tapi di satu sisi juga korbannya masih dikategorikan anak-anak. Tapi kita harus jeda, usai jeda kami lanjutkan obrolan terkait hal ini.